Di sini jajaran cast dan filmmaker, nanti kita akan ada sesi untuk berfoto, tapi sedikit dong kita minta komentar lagi dari teman-teman sekarang di depan jajaran cast dan filmmaker nih setelah menonton. Pertama-tama gue bukan blog, lagi ngabok dong blog aja. Intinya gue melihat karakter Jeffrey ini gue bedah lebih dalam lagi, dan gue ambil mutual yang kita semua ini pernah ngalamin tuh apa, yaitu, dan gue rasa kita semua pernah ngalamin ketika kita mau sesuatu tapi jalannya nggak ada, gitu kan. Terus ketika kita nemu jalannya, tools yang dibutuhkan itu tidak ada. Dan ketika barangnya udah di depan kita, kesempatannya udah hilang. Itu pada dasarnya Jeffrey itu seperti itu. Iya, jadi waktu itu diajak sama Cilinda ya Ci untuk nonton bareng gitu kan. Karena kan Cinemaku Pictures baru memproduksi horor itu satu. Jadi kita belum punya pengalaman untuk memproduksi film horor. Nah, ketika kita diajak nonton dan diajak bergabung, pasti senang banget dong. Karena ini bisa menjadi ruang untuk kita bisa belajar, untuk bisa melihat karya orang lain yang memang sudah punya pengalaman banyak. Pastinya aku selalu nonton film-filmnya Bang CG, Kodrat dan semuanya. Jadi aku kayak oke mau nonton. Selamat sore buat teman-teman media semua. Terima kasih sudah datang menghadiri press screening hari ini. Menjawab pertanyaan tadi, menurut saya salah satu jawabannya adalah kolaborasi. Bahwa Magma dulu berangkat bukan dari film horor, lalu kemudian menemukan box office yang lewat Kodrat, dan kemudian setelah saat itu banyak sekali berdatangan investasi dan ajakan kerjasama dari lahir. Dari lahir udah gigit mas ya, gitu. Udah gitu ya. Ngapain gue dilahirin? Ngapain? Jadi pada saat dipercaya mau merangkai karakter ini gimana tuh Mas? Iya, tentu pertama terima kasih dan rahayu kepada seluruh keberadaan yang menyertai Tumbal Darah. Semoga Tumbal Darah turut menyertai masyarakat Indonesia dan dunia. Amin. Kamu udah kasih kepercayaan ke saya untuk menghidupkan karakter Iwan. Awalnya saya bingung untuk menjalankan karakter si Iwan ini nih. Saya ngelihatnya Iwan ini adalah manusia yang terjebak, awalnya adalah manusia terjebak sama keadaan. Dia menginginkan kehidupan yang baik. Dia pengen kaya, dia pengen punya anak bersama Sandra begitu. Tapi yang hadir di film ini adalah fase di mana dia sudah terjebak di di klinik Kamboja ini, di mana dia sebenarnya gitu ada kata-katanya Iwan yang bilang gua nggak pernah ngambil anak orang gitu, dan justru kata-kata Iwan ini yang bisa mendamaikan logika saya. Jujur kaget banget waktu Pak Charles hubungin aku, bilang, "Lah, meetingnya di kantor, aku punya karakter nih buat kamu, tapi karakternya antagonis." Aku terharu, karena kayak oh my god, dalam hidup aku, seumur hidup aku baru kali ini ada sutradara yang mau mempercayakan karakter antagonis buat aku. Karena mungkin selama ini orang tuh ngeliat aku kayak oh ini cocoknya jadi cewek-cewek tersakiti, cewek-cewek ditindas gitu. Jadi ketika ada sutradara yang kayak dia berani ngasih karakter ini buat aku, itu aku terharu banget. Dan saat dengerin Pak Charles cerita karakter Sandra di meeting, itu aku kayak astagfirullahaladzim, jahat banget lagi Sandra gitu. Gimana gitu bisa nggak ya aku bawain karakter Sandra? Aku juga meragukan diri aku sendiri. Jadi waktu dapat karakter Ita, sebenarnya yang tertantang adalah menjadi ibu hamil gitu. Karena aku pribadi juga belum pernah merasakan hamil dan punya anak gitu. Jadi challengingnya adalah gimana saya bisa merasakan punya anak gitu. Apalagi ditambah dengan background yang cukup dark ya di sini di Tumbal Darah, dengan ekonomi yang sangat pas-pasan, bahkan mungkin lebih dari minus gitu. Dan terutama ini backgroundnya juga lagi pandemi gitu. Jadi waktu itu mungkin untuk mendapatkan karakter Ita ini, kebetulan mungkin aku lumayan suka orangnya tuh suka jalan-jalan kaki atau muter-muter, tapi suka ngeliatin orang-orang sekitar gitu. Gimana? Pertama kali aku ditawarin sebagai Ella,
dengan film pertama aku waktu itu Woman from Rote Island yang sangat berbanding terbalik dengan kisah Tumbal Darah ini, karakter Ella ini. Terus aku juga masih base di Kupang dan aku berpikir kayak ya udah selesai kuliah bakal jadi diplomat atau lawyer gitu, tidak berpikir untuk memulai film gitu. Dan dipercayakan, ditawarin juga waktu itu sama Kak Nusa, terima kasih banyak udah di reach out sama Kak Nusa. Terus dengar Magma dengan semua yang pernah Magma buat, Kodrat, Komik-Komian Setan, terus serius aku dari Kupang jauh banget ini. Terus aku bilang, terus aku harus gimana untuk bisa ikut casting. Akhirnya bilang mau casting online. Di situ aku ngerasa kalau mungkin Tuhan punya jalan buat aku di sini.